Jumbo memiliki resep ampuh untuk disukai banyak penonton. Adegan aksi seru, komedi lucu, adegan haru bikin terseduh, dan saya yakin akan ada adegan yang akan menancap di hati penontonnya, baik penonton dewasa maupun anak-anak. Salam sinema sahabat sinemalogi. Jumbo adalah film animasi yang disutradarai Rian Andriandi. Film ini diisi suaranya oleh Prince Putirai, Queen Salman, Yusuf Oskan, Graciela Abigail, M. Adiat, Angga Yunanda, Bunga Citra Lestari, Ariel Noah, Cinta Laura Kel, dan lain-lain. Jumbo bercerita tentang bocah bernama Don yang diisi suaranya oleh Prince Putirai, berbadan gemuk yang sering dibully dengan panggilan Jumbo. Suatu ketika Don dan kawan-kawan berjumpa dengan arwah noni Belanda bernama Mary yang diisi suaranya oleh Queen Salman. Dia meminta pertolongan Don untuk sesegera mungkin disatukan kembali dengan makam keluarganya yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Bener banget, bagi yang sudah menonton film ini pasti bakal berkomentar bahwa Jumbo adalah film animasi keluarga yang sangat hangat dan menghibur. Jumbo digarap serius, butuh waktu 5 tahun dan 420 lebih animator untuk merampungkan kisah Don menjadi seperti yang sekarang tayang di bioskop. Menceritakan bocah yatim piatu yang terobsesi dengan dongeng kesatria gelembung karangan orang tuanya. Karena buku dongeng tersebut adalah peninggalan orang tuanya yang paling berharga. Bersama Oma, Don hidup dengan penuh sukacita, berbadan besar dan masih setia mendongeng, membuat dirinya dibully oleh kawan-kawan sepermainan. Selain mereka yang suka ngebully Don, ada juga geng Don yang setia menemani kemana Don pergi dan berencana, yaitu Nurman dan Mai. Mereka bertiga berkawan seru, sampai punya markas persembunyian, tempat mereka merencanakan hal-hal seru. Termasuk saat Don bertemu dengan sesuatu yang membuatnya harus keluar dari zona nyaman dan menghadapi dunia versi Don, versi mereka bertiga. Kisah yang dialami Don sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup memilukan. Menjadi korban bullying, tapi masih tetap optimis memiliki sifat positive thinking. Selalu akan ada hal baik sesudahnya, mungkin itu yang ada di pikiran dia. Meski kadang Don gak sanggup menyimpan rasa sedih, Rian Andriandi seakan tahu banget caranya bagaimana menggambarkan karakter para tokohnya agar bisa dirasakan oleh kita sebagai penonton. Emosi Don benar-benar nyampe, bagaimana kita terbawa suasana dengan kegundahan seorang Don. Bahkan keegoisan yang meledak-ledak sewajarnya seorang anak-anak. Ini yang saya salut dari cerita Jumbo. Karakter Don tidak digambarkan sebagai sosok sempurna. Ada sisi baik seorang Don yang masih belum muncul dan harus nunggu pemantik dari orang lain. Don juga layaknya anak-anak yang harus mengalami naik turun emosi, dan inilah alasan kenapa film Jumbo lebih dekat dengan penonton. Meski di dalam cerita juga ditambahkan plot hantu-hantuan dengan arwah Mary, kemasan Jumbo masih pada level aman dan gak bikin trauma. Karena seserem-seremnya plot Mary masih semenyenangkan itu untuk dinikmati. Rian menyisipkan berbagai memori masa kecil yang sangat mungkin sama dengan memori-memori masa kecil penonton lain. Permainan kasti, markas persembunyian, kesetiakawanan, dan loyalitas. Hal-hal tersebut sepertinya nempel banget dengan momen di masa lampau. Zaman dimana di kepala kita isinya main, dan main. Sadar nggak sadar, saya sempat kepikiran juga. Bisa-bisanya Rian menyelipkan untayan atau ronce-roncean dari kembang melati sebagai kalung Mary yang ternyata memiliki fungsi sebagai indikator kekuatan Mary dalam menghadapi dunia yang kejam.
Awalnya saya abai dengan detail seperti itu. Nyatanya banyak sekali kearifan lokal yang diusung di film Jumbo. Saya ketrigger untuk mencoba mencari-cari Easter egg. Barangkali ada petunjuk yang dijadikan teka-teki oleh Rian. Maklum saja, saya yang sedari dulu sudah dicekoki film animasi ala Disney Pixar dari zaman Toy Story pertama, menonton Jumbo seakan membawa saya flashback ke era-era itu. Era dimana kepingin ini itu tuh tinggal minta sama ortu. Oh, indahnya. Rian Adriandi berhasil membuat film animasi lokal menjadi lebih bagus dan bermakna. Dari segi teknis hingga penceritaan, semuanya digarap lebih matang dan presisi. Apalagi kedekatan emosional karakter yang sangat meng-Indonesia. Dari film Jumbo, saya baru menyadari kalau dongeng termasuk kegiatan yang sudah jarang dilakukan di masa sekarang. Peran dongeng pelan-pelan mulai tergantikan oleh gadget, oleh HP. Anak-anak zaman sekarang lebih memilih menatap layar YouTube ketimbang harus mendengarkan ibu atau bapaknya membacakan buku dongeng. Pemilihan para pengisi suara pun gak main-main. Deretan aktor dan penyanyi yang memiliki warna suara yang pas dengan masing-masing karakter di Jumbo membuat film ini lebih hidup dan bernyawa. Bahkan suara Ariel Noah di film ini pun malah tak disangka terdengar lebih berkarisma, termasuk BCL dan juga yang lainnya. Jumbo berhias scoring yang megah namun tidak melupakan arwah dari film Jumbo itu sendiri. Berbagai instrumen alat musik yang berpadu dan menghidupkan segala keceriaan khas anak-anak. Ada banyak adegan favorit di film ini, salah satunya saat Don bernyanyi di atas panggung bersama Mary. Baru kali ini saya merasakan pengalaman menonton film animasi lokal sampai merinding dibuatnya. Yang jelas, Jumbo memiliki resep ampuh untuk disukai banyak penonton. Adegan aksi seru, komedi lucu, adegan haru bikin terseduh, dan saya yakin akan ada adegan yang akan menancap di hati penontonnya, baik penonton dewasa maupun anak-anak. Nggak heran kini Jumbo resmi menjadi film animasi lokal paling laris di Indonesia. Pada akhirnya, menonton Jumbo adalah sebuah pengalaman sinematik yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sudah saatnya peranimasian Indonesia mendapat tempat dan kesempatan untuk lebih maju dan berkembang. Sudah saatnya animator-animator lokal berkarya lebih jauh karena pasca film Jumbo peluang akan lebih besar lagi. Demikian video reaksi dari film Jumbo yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.